Hey what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Nah kalau misalnya kalian lihat di postingan-postingan IG gue biasanya seneng banget untuk sharing dengan kalian. Bikin game-game singkat ya, atau game-game simple. Item apa yang bakalan gue review di video berikutnya. Nah kalau misalnya kalian lihat postingan gue sebelumnya, gambar yang gue posting waktu itu adalah Rexus BT6 Pro. Jadi kalau misalnya kalian nebak benar, nanti tulis di kolom komentar di bawah. Oke, video kali ini gue akan mereview Rexus BT6 Pro. Dan item ini adalah item yang dikirim dari Rexus ke gue. So, thank you banget buat Rexus yang udah support video kali ini dengan itemnya. Dan buat kalian yang lagi nyari opsi untuk headset wireless atau Bluetooth tanpa kabel multimedia, bisa jadi Rexus BT6 Pro adalah salah satu buat kalian. Jangan di skip videonya, ditonton dari awal sampai habis biar kalian bisa tahu informasi lengkap mengenai headset ini ya. Dan sebelum gue mulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan konten-konten gue berikutnya. Dan klik juga, maksud gue, follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti linknya gua taruh di pojok sini. Dan seperti biasanya sebelum gua mulai videonya, gua intro dulu. Biasanya yang ingin gue bahas pertama adalah desain. Nah di sini gue pegang dua headset. Apakah kalian bisa tahu yang mana yang Rexus BT6 Pro dan yang mana yang bukan? Ini adalah dua headset yang berbeda ya, jadi tapi desainnya mirip banget. Dan ini adalah Sony XM4, sementara ini adalah Rexus BT6 Pro. Dari sisi desain ini keduanya mirip ya. Jadi kalau gue bilang sih desainnya nggak jelek lah. Oke lah ya, kalau menurut gua nggak bisa dibilang kalah dengan desain headset multimedia yang lain. Walaupun untuk sekelas headset lokal untuk Bluetooth menurut gua ini udah cukup oke. Nah kalau desainnya sendiri di sini gua tambahin, ini punya headband retractable jadi bisa ditarik kayak gini, bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala yang cukup gede. Menurut gue ini nggak ada masalah sama sekali. Dan juga untuk dari ear cup-nya sendiri ini bisa dilipat kayak gini. Jadi sangat-sangat membantu buat kalian bawa kemana-mana. Ini nggak bakalan makan tempat mungkin di tas kalian ya. Sayangnya headset ini waktu di paket pembelian nggak dapet pouchnya. Dan sementara untuk ear cup-nya juga ini rotatable ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi dengerin musik, misalnya lagi di bus gitu, atau lagi di mobil, dan tiba-tiba ingin ngobrol, headset ini bisa digantung kayak gini dan ini sangat-sangat membantu untuk pergerakan kepala, ini nggak akan mengganggu ya. Dari sisi untuk desainnya sendiri sih ini finishingnya matte ya, tapi untuk matte yang ini gua nggak terlalu suka sebenarnya karena menyerap sidik jari, apalagi dengan kalian yang mirip gua ya, tangannya suka berminyak atau suka keringetan, ini bakalan kelihatan banget sidik-sidik jari kalian. Nah pada bagian headband di atas ini ada tulisan logo Rexus tanpa logo robotnya. Ada pada bagian kiri bawah ini dari ear cup-nya ada colokan USB Type-C. Gua respect banget karena udah pakai colokan USB Type-C. Dan untuk ear cup-nya yang sebelahnya lagi di sini ada colokan untuk jack audio 3,5 mm dan ada lubang untuk pickup sound dari mikrofonnya. Dan untuk bagian sisi kanan luar dari ear cup-nya ini ada tombol volume up and down yang juga berfungsi sebagai forward dan backward. Dan pada bagian tengahnya ini ada tombol untuk pickup telepon ataupun untuk pause dan tombol on off dari headsetnya sendiri. Nah untuk build quality-nya sendiri kalau menurut gua Rexus BT6 Pro ini udah oke.
Pada bagian headbandnya ini di bagian luar ini dikasih bahan metal ya. Walaupun pada bagian sisi dalam ini masih menggunakan bahan plastik. Tapi menurut gue ini udah cukup oke. Gue coba pelintir dikit. Ini nggak ada masalah sama sekali menurut gue. Yang penting jangan dipaksain sampai patah aja. Dan untuk dari engsel-engselnya sendiri ini kalau gue lihat walaupun memang masih menggunakan bahan plastik ya di sini bukan menggunakan bahan hinge metal. Tapi menurut gue ini udah oke selama pemakaian kalian nggak terlalu barbar. Gua rasa ini bakalan tahan mungkin ya bisa dibilang mungkin 1-2 tahun. Tapi kalau misalnya ada masalah dan di luar dari kesalahan kalian, kalian bisa klaim garansi juga karena headset ini pasti garansi dari Rexusnya sendiri ya. Dan pada bagian atas ini diberikan penyangga dengan bahan foam yang menurut gua udah cukup tebal dan dibungkus juga dengan bahan synthetic leather yang menurut gua udah cukup halus. Sementara untuk pada bagian earmuffnya sendiri ini juga dibungkus dengan bahan synthetic leather yang menurut gue mirip dengan yang dipunya pada HX25 kalau nggak salah ya. Synthetic leathernya di sini menurut gue cukup lembut ya. Dan earmuffnya pun bisa dibilang cukup tebal. Jadi sangat-sangat membantu untuk isolasi suara juga ya dari luar. Dan cukup nyaman walaupun gue gunakan dalam waktu yang cukup lama. Dari sisi karakter suara sih kalau gue tes headset ini bisa dibilang ada di karakter suara yang cukup netral atau warm ya. Nah kalau pada sisi low-nya sendiri untuk bassnya menurut gue ini cukup nendang, cepet juga, bulet tapi nggak boomy sama sekali. Sementara untuk pada bagian mid atau vokalnya detailnya udah cukup dapet juga. Dan high-nya bisa dibilang nggak ada kesan menusuk sama sekali. Jadi untuk dari karakter suaranya sendiri di sini gue coba gambarkan dengan ilustrasi grafik equalizer biar kalian bisa lebih paham bagaimana karakter suara dari Rexus BT6 Pro. Dan ada beberapa hal aneh yang gue temuin setelah gue tes. Gue coba di dua handphone yang berbeda. Yang pertama di iPhone X gue dan yang kedua adalah di Samsung Note 20 Ultra gue. Dan hal aneh yang gue temuin adalah waktu gue coba di iPhone, untuk volumenya ini bisa dibilang nggak terlalu kenceng ya. Tapi lebih jernih dibandingkan yang gue temuin di Samsung Note 20 Ultra gue. Ada kompresi suara yang cukup gede yang gue denger di handphone Samsung Note 20 Ultra gua, tapi kalau di iPhone enggak. Ini udah cukup oke ya. Dan untuk kualitas suara dari mikrofonnya sendiri, kalau gua tes baik kedua-dua handphone ini sama sekali nggak ada bedanya sama sekali. Mirip-mirip aja, tapi biar lebih jelas di sini gua akan coba tampilkan biar kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas suara mikrofon, tangkapan suara mikrofonnya dari Rexus BT6 Pro. Dan ini adalah kualitas suara mikrofon dari Rexus BT6 Pro menggunakan handphone iPhone X gua ya. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara mikrofon dari Rexus BT6 Pro Test Mic 123, Test Mic 123, dan ini adalah suara dari Rexusnya sendiri ya, bukan dari handphonenya. Bisa kalian cek nih. Ya, jadi suaranya dari mikrofon Rexus BT6 Pro dan bukan dari iPhone-nya. Sekali lagi Test Mic 123, Test Mic 123. Nah, dan ini adalah kualitas suara mikrofon dari Rexus BT6 Pro dikoneksikan dengan Samsung Note 20 Ultra gua. Silahkan kalian lihat sendiri bagaimana kualitas suara mikrofonnya. Dan ini gue buktiin bahwa suaranya bukan dari handphonenya ya. Ya, silahkan kalian lihat sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofonnya. Test Mic 123, Test Mic 123. Jadi kalau gue sendiri sih nggak terlalu suka ya dengan kualitas suara mikrofonnya. Ini adalah beberapa hal yang gue temuin di headset Bluetooth yang bisa dibilang di entry level atau di low budget ya. Yang seperti gue tes kemarin di HBT 80 dan juga punya JT ya kemarin. Kualitas mikrofonnya tuh mungkin bisa dikatakan cuman cocok buat dipakai nelpon ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat Discord atau kalian ngarepnya dipakai buat voice chat waktu main game dengan teman kalian, gue sangat-sangat gak rekomendasiin. Mungkin gue lebih rekomendasiin untuk kalian lebih cocok ambil TWS gaming ya, mending. Dan sekali lagi bisa kalian cek di sini, lihat sendiri bagaimana tampilan dari headsetnya kalau misalnya kalian pakai. Apakah oke atau enggak? Tapi kalau menurut gue sih dari sisi tampilannya ini udah oke ya. Ini mirip banget dengan Sony XM4 ya. Jadi bedanya di sini nggak ada brandingnya. Kalau punya Sony kan ada ya. Kalau menurut gue sih ini udah oke banget ya dari sisi tampilannya. Bisa kalian lihat sendiri. Tapi mungkin kalian punya pendapat yang berbeda ya. Nanti tulis di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu seperti apa.
Headset ini adalah headset wireless dengan menggunakan koneksi Bluetooth 5.0 ya. Jadi kelebihannya adalah di mana headset ini udah bisa connect ke multi device atau lebih dari satu device. Jadi kalau misalnya kalian pakai dengerin musik di handphone kalian, atau misalnya kalian dengerin musik di laptop kalian lagi kerja ya waktu itu, dan juga dikoneksikan ke handphone kalian dan tiba-tiba ada telepon masuk, ini sangat-sangat membantu. Jadi musik bisa langsung ke pause dan kalian bisa langsung pick up telepon dari handphone kalian. Dan begitu handphonenya selesai nelpon, musik yang ada di laptop kalian bisa langsung mulai lagi muter musiknya ya, maksud gue. Jadi nggak ada masalah untuk koneksi ke beberapa device. Dan untuk dari koneksinya sendiri pun menurut gue ini udah cukup oke. Di sini sih tulisnya di websitenya ada di angka 10 meter dan gue coba ya mungkin bisa oke lah di angka 10 meter, nggak ada masalah sama sekali. Selama nggak ada pembatas atau penghalang antara headset dan si device-nya yang kalian koneksikan ya. Baterai yang dipasang di sini adalah baterai dengan ukuran 300 mAh yang setelah gua coba ini bisa tahan di angka 12 sampai 13 jam. Dan menurut gua itu udah cukup oke. Jadi kalau kalian misalnya keluar seharian, ini bisa cukup nampung ya baterainya. Begitu pulang kalian bisa langsung charge, dan untuk pengecasannya sendiri kalau gua coba di angka 1 jam sampai 1 jam setengah dari 0 sampai full ya. Dan ini bisa bergantung dengan power adapter yang kalian gunakan waktu itu. Jadi untuk kecepatan pengecasannya bergantung juga dengan power supply yang kalian gunakan. Nah, untuk indikator dari baterainya sendiri kalian bisa tahu dengan suara yang nanti keluar di bagian dalam dari drivernya. Jadi ada suara cewek yang ngomong kalau misalnya baterainya udah mulai kritis, atau misalnya lagi dinyalain atau lagi pairing, pasti ada suara yang bakalan ngomong ke kalian. Kalian tau lah nanti suaranya kayak apa ya. Dan selain itu ada juga indikator lampu LED pada bagian dari sisi kanan ya, dari ear cup-nya, sisi kanan luar. Jadi di bawah tombol volume down nanti ada LED. Kalau misalnya warna biru itu berarti baterainya udah full. Kalau udah mulai berwarna merah itu artinya baterai udah mulai kritis, harus di charge. Jadi mungkin untuk dari indikator baterainya hanya ada di situ aja. Jadi nggak ada software atau nggak ada tanda yang bisa memberikan informasi lewat handphone kalian. Jadi cuman itu aja untuk indikasi baterainya seperti apa. Dan kalau misalnya baterainya udah kosong tapi kalian mau paksain pakai, kalian bisa gunakan untuk kabel jack audionya ya di sini. Tapi kalau misalnya kalian gunakan headset ini dengan kabel jack audionya, mikrofonnya nggak bisa kalian pakai. Jadi mikrofonnya ini cuman berfungsi kalau misalnya kalian menggunakan mode wirelessnya ya. Dan untuk kabelnya sendiri sih ini untuk panjangnya mungkin ada di angka 150 cm ya ini, atau mungkin 120. Dan untuk dari build quality kabelnya sih menurut gue ini udah oke lah ya, so-so aja. Berhubung headset ini dijual dengan harga 309.000. Nah, apakah worth it? Nah, ini kembali lagi ke kalian, gue nggak bisa jawab worth it atau enggak, tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalnya menurut kalian cocok dengan desain seperti ini, fitur-fitur yang dipunya dari Rexus BT6 Pro, ini bisa jadi item yang worth it buat kalian. Tapi kalau misalnya ingin gue informasikan, ada beberapa item yang mungkin punya fitur yang sama, build quality yang sama dengan Rexus BT6 Pro di harga yang bisa dibilang lebih murah. Nanti kalian bisa cek DBE HBT 80 mungkin. Nanti linknya gue taruh di sudut sini. Kalau misalnya kalian belum nonton, gue udah pernah review, kalian bisa tonton di sini juga. Dan bisa jadi karakter suaranya yang berbeda ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan juga buat kalian. Apakah kalian lebih prefer ke BT6 Pro atau ke HBT 80. Dan mungkin itu adalah pendapat gue pribadi yang mungkin bisa berbeda dengan kalian juga ya. Nanti kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, bisa sharing dengan gue di kolom komentar di bawah. Biar gue juga bisa tahu cara berpikir kalian mengenai penentuan item yang ingin kalian beli itu bisa seperti apa. Share di kolom komentar di bawah. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai Rexus BT6 Pro ya. Dan seperti biasanya kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe juga. Aktifkan tombol lonceng seperti biasanya. Dan jangan lupa follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti gue taruh di pojok sini. Dan jangan lupa juga ya untuk kalian misalnya join Discord channel dari QWERTY Komputer, karena di situ kita bisa sharing lebih jauh, bisa lebih detail lagi dibandingkan hanya sharing lewat kolom komentar ya. Dan mungkin segitu dulu video kali ini, karena gue harus akhiri dulu untuk prepare untuk video yang berikutnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Seperti biasanya, thank you and bye.